Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang analisis proposal skripsi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Eka Putri Mulia Azhar dengan NIM 2020310103. Yang kedua, Suciati Maulidiah NIM 2020310105. Dan yang ketiga, saya sendiri Diah Izal Mawaddah NIM 2020310113. Di sini kami akan menjelaskan sebuah analisis proposal dengan judul Pengaruh Penggunaan Alat Peraga Batang Kuisnair terhadap Pemahaman Konsep Perkalian Siswa. Yang pertama, butir yang ditelaah, judul, deskripsi, pengaruh penggunaan alat peraga batang Kuisnair terhadap pemahaman konsep perkalian siswa dalam kurung, kuasi eksperimen terhadap siswa kelas 2 SDN di Kecamatan Cikupa, Tangerang. Hasil analisis yang pertama, sistematika, sebaiknya harus dibuatkan subjudul sehingga membaca akan lebih mengerti mana variabel bebas dan variabel terikatnya, serta mudah dipahami apa isi skripsi ini, karena judul sudah mencerminkan apa yang disajikan dalam skripsi. Variabel bebas dalam judul skripsi ini adalah penggunaan media batang Kuisnair dalam menanamkan konsep perkalian, karena variabel ini menjadi penyebab timbulnya variabel terikat, yaitu kemampuan operasi perkalian. Yang kedua, kaidah kebahasaan. Dalam pengambilan judul tersebut sudah bagus, namun masih ada kalimat yang tidak efektif. Solusinya, dalam pengambilan judul sudah bagus, tetapi alangkah baiknya menjadi seperti ini. Penggunaan media batang Kuisnair dalam menanamkan konsep perkalian untuk meningkatkan kemampuan operasi perkalian kelas 2 SD. Dalam kurung, kuasi eksperimen terhadap siswa kelas 2 SDN di Kecamatan Cikupa, Tangerang. Selanjutnya, yang kedua, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Deskripsi. Dalam penyusunan latar belakang masalah harus menjelaskan beberapa hal seperti di bawah ini. Yang pertama, kesenjangan antara teori dan fakta atau research GAP. Yang kedua, alasan pemilihan judul atau penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, kelebihan penelitian yang akan dilaksanakan. Yang kelima, referensi yang dikutip. Hasil analisis yang pertama, sistematikanya. Dalam penyusunan latar belakang pada skripsi ini sudah cukup baik. Latar belakang ini sudah mencakup beberapa hal yang telah dikemukakan di atas. Yang kedua, kaidah kebahasaan. Pada paragraf kelima, kalimat kedua, dalam penulisan kata harga 1 kilo harganya 15.000 tanpa RP ya. Seharusnya harga 1 kilo harganya RP titik 15.000. Pada paragraf kelima, kalimat ketiga, titik 1 kilo harganya 15.000. Titik, jika kita paham betul dengan matematika, titik. Setelah titik, seharusnya kalimat selanjutnya menggunakan huruf kapital. Solusinya, dalam latar belakang skripsi ini tidak terdapat penyebab yang menyebabkan masalah perkalian muncul dan kebanyakan teori mengenai media. Padahal materi seperti itu seharusnya dicantumkan di kajian pustaka saja. Tidak perlu ditulis ulang di bagian latar belakang. Penulisan macam-macam media Kuisnair juga tidak perlu ditulis ulang di latar belakang, cukup ditulis di pemecahan masalahnya saja. Selanjutnya yang ketiga, rumusan masalah. Deskripsinya berisi berdasarkan pembatasan masalah yang diuraikan di atas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan alat peraga batang Kuisnair terhadap pemahaman konsep perkalian siswa. Yang kedua, bagaimana pendapat siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan alat peraga batang Kuisnair. Hasil analisis yang pertama, sistematika.
Rumusan masalah hanya berupa kalimat tanya bagaimana. Yang kedua, kaidah kebahasaan. Dalam penulisan rumusan masalah pada skripsi ini sudah bagus, namun kurang spesifik lagi. Solusinya, perumusan masalah hendaknya jelas, padat dan tidak bertele-tele. Harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Hindari rumusan masalah yang terlalu umum atau terlalu sempit, terlalu bersifat lokal atau terlalu argumentatif. Yang keempat, tujuan penelitian. Deskripsinya berisi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan alat peraga batang Kuiznaer terhadap pemahaman konsep perkalian siswa. Yang kedua, untuk mengetahui respon siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan alat peraga batang Kuiznaer. Hasil analisisnya, dalam tujuan penelitian sudah menjelaskan tujuan penelitian menjawab rumusan masalah. Selanjutnya, manfaat penelitian. Deskripsinya, dalam bagian manfaat penelitian harus dicantumkan apa manfaat penelitian ini bagi dunia pendidikan, khususnya bagi siswa, guru, dan sekolah, atau barangkali pengembangan konsep atau pendekatan pembelajaran. Hasil analisisnya berisi, dalam hal ini, perlu dicantumkan apa kira-kira sumbangan penelitian dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya jika ada hal-hal yang bersifat inovatif. Solusinya dalam misi manfaat penelitian skripsi ini sudah cukup bagus karena sudah sesuai dengan kriteria-kriteria seperti yang dijelaskan sebelumnya. Bab 2, landasan teori. Definisi, pemahaman konsep matematika. Hakikat perkalian dalam matematika, pemahaman konsep matematika pada materi perkalian di SD atau MI, alat peraga dalam pembelajaran matematika di SD atau MI. Sistem penulisan. Pada bab 2, penelitian telah menguraikan landasan teori yang mendasari penelitian ini. Teori-teori yang dikemukakan sudah sesuai dengan judul proposal tersebut. Komponennya adalah diskusi sudah mencakup dari pembahasan judul proposal skripsi tersebut. Kaidah kebahasaannya, penggunaan kata sudah baku, kalimatnya kurang efektif. Isi, pada bab 2, definisi teori-teori terkait variabel judul telah dipaparkan mulai hal-hal yang terkait belajar, pelajaran, perkalian, alat peraga, dan konsep matematika. Solusinya, dari pembahasan bab 2 lebih baiknya dalam perumusan matematika lebih dijabarkan lagi dan memperbanyak contoh agar lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Upaya penelitian untuk mencari perbandingan dan kelanjutannya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian dan membantu memposisikan penelitian tersebut. Hasil analisisnya, sistem penulisannya itu terdapat 2 penelitian dan sudah dijelaskan pada bab 2 tersebut. Kaidah pembahasaan, penggunaan sudah baku, kalimat yang sudah efektif. Isi dalam bab 2 ini tentang batang Kuiznaer. Penelitian pertama menggunakan penelitian eksperimen atau model kelompok. Yang kedua menggunakan pembagian penghitung siswa. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Definisinya, betapa pentingnya matematika, pelajaran yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa di Indonesia. Akibat banyak ditemukan kesulitan siswa dalam memahami konsep-konsep matematika, sehingga siswa akan kesulitan dalam memecahkan soal matematika yang diberikan oleh guru. Hasil analisis, sistem penulisan menggunakan bagan atau konsep perkalian kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan, penggunaan sudah baku, kalimatnya sudah efektif. Isi dimulai dari penjelasan apa itu matematika sendiri dan keluhan betapa sulitnya pelajaran matematika tersebut. Solusinya, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa
pelajaran matematika itu sulit bagi siswa, sebaiknya guru lebih memfokuskan lagi tentang praktek atau contoh soal yang lebih banyak. Selanjutnya adalah hipotetis. Definisinya adalah berdasarkan landasan teori di atas yang dirumuskan, penelitian adalah pengaruh penggunaan alat peraga batang Chaucer-Naire terhadap pemahaman konsep perkalian siswa. Hasil analisisnya, sistem penulisannya menggunakan alat peraga batang Chaucer-Naire dan pemahaman konsep. Kaidah kebahasaan menggunakan kalimat yang sudah efektif. Isinya, penggunaan alat peraga batang Chaucer-Naire terhadap pembahasan konsep perkalian siswa. Selanjutnya menuju bab 3, yaitu metode penelitian. Deskripsinya, terdapat tabel yang disediakan untuk jadwal ketentuan tempat dan waktu penelitian. Hasil analisisnya, skripsi tidak rancu karena tidak disertakan ketentuan tempat penelitiannya. Untuk solusinya, seharusnya disediakan jadwal pada tabel tersebut mengenai tempat jadwalnya. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Untuk deskripsinya, metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen, yaitu satu metode penelitian yang bertujuan untuk memprediksi keadaan yang dapat dicapai melalui eksperimen yang sebenarnya, tetapi tidak ada pengontrolan dan atau manipulasi terhadap seluruh variabel yang relevan. Hasil analisisnya, dasar metode penelitian eksperimen ini pelaksanaannya sangat simpel, yaitu melihat apa yang terjadi pada kelompok tertentu setelah diberikan suatu perlakuan. Solusinya sudah benar. Selanjutnya, desain penelitian. Kita bisa melihat deskripsinya dan untuk analisisnya, yaitu dalam penelitian ini sudah benar sesuai kriteria dan penjabarannya juga menggunakan rumus, jadi lebih mudah untuk dipelajari. Untuk solusinya pun juga sudah benar. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Untuk deskripsinya, terdapat penjelasan teknik seperti tes dan non-tes. Di dalam non-tes terdapat observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Untuk hasil analisisnya, sesuai dengan kriteria pengumpulan data karena telah menyebutkan beberapa teknik pengumpulan data tersebut. Untuk solusinya juga sudah benar. Selanjutnya, teknik analisis data. Ada dua. Yang pertama, terdapat beberapa uji prasyarat dan disebutkan menjadi beberapa ujinya. Yang kedua, terdapat penjelasan mengenai masing-masing uji. Hasil analisisnya itu kurang efisien karena tidak sesuai kriteria, yaitu tidak ada tekniknya atau tidak ada cara menganalisisnya itu dengan tepat. Jadi solusinya itu seharusnya diberi materi teknik atau cara agar sesuai kriterianya. Uji hipotesis penelitian. Hasil analisisnya tidak dijelaskan mengenai HO. Penentuan statistiknya sudah benar dan sangat detail serta diberi penjelasan di bawahnya. Hipotesis penelitian. Ini menggunakan hipotesis asosiatif karena penelitian ingin mengetahui pengaruh dari pemberian tindakan yang diberikan oleh peneliti terhadap subjek penelitian. Untuk hasil analisisnya mengandung rumus hipotesis statistik. Lalu, hipotesis asosiatif tidak bisa peneliti amati secara langsung pengaruh pemberian tindakan terhadap subjek penelitian. Yang terakhir yaitu populasi dan sampel. Untuk deskripsinya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa atau siswi kelas 2 semester genap pada sekolah dasar di Kecamatan Cikupa, Tangerang tahun ajaran 2016-2017, yaitu sebanyak 3.210 siswa. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut.